Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya Meiliana Wulandari akan menyampaikan materi tentang titrimetri atau volumetri. Titrimetri atau volumetri. Apa itu titrimetri atau volumetri? Analisis titrimetri dikenal juga dengan analisis volumetri karena melibatkan pengukuran volume larutan baku, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, dengan analit atau zat yang akan dicari konsentrasinya secara akurat. Gambaran umum titrasi yang pertama, pada titrasi terjadi reaksi antara analit dengan penambahan suatu pereaksi yang disebut dengan titran dari buret ke dalam larutan yang mengandung pereaksi yang lain yang disebut dengan titrat yang berada di Erlenmeyer. Konsentrasi dari salah satu pereaksi diketahui dengan pasti yang disebut dengan larutan standar atau baku. Pereaksi yang lain disebut analit karena konsentrasinya tidak diketahui dan akan ditentukan melalui proses titrasi. Larutan standar dapat menjadi titran maupun titrat, tapi umumnya larutan standar ditempatkan dalam buret. Ini ya, buret, yang ini Erlenmeyer. Nah, apa itu yang dimaksud dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Ketika larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit, sampai jumlah zat yang direaksikan dapat menjadi ekivalen atau jumlah mol titran sama dengan jumlah mol titrat, maka terjadilah titik ekivalen. Sedangkan titik akhir titrasi, pada saat titran yang ditambahkan tampak telah ekivalen, penambahan titran harus dihentikan. Biasanya titik akhir titrasi diindikasikan dengan adanya perubahan warna larutan. Klasifikasi titrasi terbagi menjadi 4. Selama 1 semester ke depan, dalam mata kuliah kimia analisis kuantitatif yang akan kita pelajari antara lain titrasi asam basa, titrasi kompleksometri atau pembentukan kompleks, titrasi argentometri, titrasi redoks. Titrasi redoks terbagi menjadi 3, titrasi permanganometri, iodometri, dan iodimetri. Yang akan kita pelajari pada materi kita hari ini adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa terbagi lagi menjadi 3, yaitu titrasi asam kuat dan basa kuat, titrasi asam kuat dan basa lemah, titrasi basa kuat dan asam lemah. Titrasi asam kuat dan basa kuat, contoh yang digunakan yaitu 50 ml HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,2 molar. Hitunglah pH ketika penambahan 10 ml NaOH atau sebelum tercapai titik ekivalen. Konsentrasi HCl bisa kita hitung dengan cara mol HCl awal dikurangi dengan mol NaOH yang ditambahkan per volume total. Mol bisa kita cari melalui konsentrasi dikali volume. Konsentrasi HCl-nya 0,1 molar, volume HCl-nya 50, dikurangi dengan konsentrasi NaOH 0,2 molar, dikali volume NaOH 10, dibagi dengan volume totalnya 50 ditambah 10, menghasilkan 0,05 molar. Untuk menghitung pH, maka min log konsentrasi H+, min log 0,05 diperoleh 1,3. pH pada titik ekivalen. Karena yang direaksikan adalah HCl dan NaOH, hasil reaksinya adalah NaCl berupa garam. Garam biasanya memiliki pH 7. Sehingga pH pada titik ekivalen adalah 7. Yang ketiga, berapakah pH ketika penambahan 30 ml NaOH atau setelah titik ekivalen tercapai? Kita bisa hitung melalui konsentrasi OH-, yaitu mol NaOH yang ditambahkan dikurangi mol HCl awal per volume total.
Mol NaOH dapat diperoleh dari konsentrasi NaOH 0,2 molar dikali volumenya 30 mili dikurangi konsentrasi HCl-nya 0,1 dikali volume HCl-nya 50 per volume total, sehingga diperoleh konsentrasi OH min adalah 0,0125 molar. Dari konsentrasi OH min bisa kita hitung POH, min log konsentrasi OH min. Min log 0,0125 sama dengan 1,9, sehingga pH 14 dikurangi 1,9 sama dengan 12,1. Berdasarkan perhitungan volume NaOH yang ditambahkan dari buret, diperoleh pH, bisa dilakukan plot kurva seperti ini. Ini disebut dengan kurva titrasi, yaitu merupakan hubungan antara volume NaOH yang ditambahkan sebagai sumbu X versus pH sebagai sumbu Y. Dapat dilihat di sini bahwa pH titik ekivalen tercapai ketika pH 7. Kesimpulan yang diperoleh dari materi kita hari ini, titrasi asam kuat dan basa kuat yang telah dipelajari menggunakan HCl dan NaOH. Pertemuan berikutnya mempelajari titrasi asam lemah dan basa kuat. Kuis yang pertama adalah buatlah kurva titrasi HCl 0,1 molar sebanyak 50 mil dengan NaOH 0,1 molar. Nah, itu kuisnya hanya satu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada kata mutiara. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Oke, terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi diskusi. Bagi yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.